Prof. Donna, apa yang terjadi dengan Mila? Kenapa polisi menangkapnya? Kejahatan apa yang dilakukan Mila hingga dia dipenjara? Melihatnya pergi di bawah polisi, ada rasa kasihan di hatiku. Bagaimanapun juga, dia besar dari didikanku selama ini. Mila kenapa ditangkap polisi? Tanya Rio, tetap memegang tangan Caca agar tidak lari mengejar mobil polisi yang membawa Mila. Entahlah, Mimi juga penasaran. Sebaiknya kita hubungi Bayu. Dia pasti tahu semua ini. Jawabku dengan perasaan tidak enak. Bagaimanapun juga, aku masih menyayangi Mila. Om Rio, mamaku kenapa dibawa polisi? Tangis Caca menatap Rio. Mamamu pasti ada urusan penting. Ayo, Om antar ke rumah. Ajak Rio kepada Caca. Tolong hubungi papaku, Om. Aku mau Mama Mila pulang. Caca, ayo ikut Oma. Oma akan berusaha membebaskan mamamu, ucapku. Walaupun aku tidak yakin. Rio menyetir mobil menuju ke rumah Bayu. Aku dan Caca duduk di bangku belakang sambil memeluknya. Tangisnya belum juga berhenti. Aku tahu Mila juga pasti merasakan hal yang sama, berpisah dengan Caca. Kasihan kamu Mila, apa yang telah kamu lakukan sehingga melibatkan polisi. Semenjak jauh denganku, kamu terlihat kacau. Prof. Mila, sangat memalukan. Aku naik mobil polisi sambil tanganku diborgol. Aku tidak bisa terima kekalahan ini. Wanita iblis itu telah membuat hidupku hancur. Apa yang harus aku lakukan agar keluar dari penjara? Kejahatan yang aku lakukan sangat fatal karena menghilangkan nyawa seseorang. Dulu, waktu aku melakukan hal yang sama terhadap Luna, hidupku aman-aman saja, dan bahkan kehidupan rumah tanggaku bahagia sampai sebelum Lani datang. Cepat masuk, tidak penjaga penjara kepadaku. Ruangan kecil dan pakaian seragam ini membuatku muak. Seumur hidup, aku tidak pernah tidur menggunakan tikar dan berdempet-dempetan dengan orang lain. Bau badan penghuni penjara lainnya membuatku jijik. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku kalah. Tante Donna, tolong aku. Gumamku di hati melihat ke sekitar. Minggir sana, kata seorang tahanan kepadaku. Kamu aja yang minggir sana. Aku berdiri di sini, kenapa kamu larang? Jawabku kesal. Apa haknya melarangku berdiri di sini? Ini penjara dan bukan rumah miliknya. Aku tidak akan diam kalau wanita gemuk ini coba-coba melarangku. Aku Mila. Wanita gemuk ini mendorong tubuhku hingga aku terjatuh ke lantai. Dengar ya, aku bosnya di sini. Apa yang aku perintahkan harus kamu lakukan. Matanya melototiku. Aku bangkit dan berdiri. Buk! Aku membalas dorongannya tadi. Kali ini dia yang terjatuh di lantai. Jangan coba-coba sama Mila. Kamu kira aku takut? Meskipun aku baru berada di sini, ucapku dengan suara lantang. Ternyata dia berani juga, bos, kata seorang tahanan lainnya kepada wanita gemuk itu sambil tersenyum sinis. Wanita gemuk itu mendekatiku. Dia menarik rambutku hingga aku sulit melawannya. Aku memberontak agar rambutku dilepaskan, tapi percuma. Tarikannya sangat kuat. Lepaskan aku, lepaskan, teriakku menahan sakit. Jangan coba-coba melawanku. Kamu tahu menghadapi siapa di sini? Mulutnya sangat dekat di telingaku. Ampun, ampun, Bu, kataku, agar dia melepaskan rambutku. Aku bukan ibumu. Panggil aku Miss Dora, katanya, tetap belum melepaskan rambutku. Iya, Miss Dora, jawabku gugup agar dia melepaskan tangannya.
Dia melepaskan rambutku dengan kasar sambil mendorong kepalaku. Aku tersungkur lagi di lantai. Sementara itu, para tahanan lain hanya melihat sambil tersenyum sinis. Ada juga yang cuek, seakan ini bukan pertunjukan pertama kalinya. Apakah sekejam ini kehidupan di penjara? Aku menyesal melakukannya. Aku mau keluar. Dalam keadaan takut, disakiti oleh wanita gemuk itu, aku duduk memeluk lutut di sudut penjara, menangis, meratapi. Semuanya percuma. Aku sudah kalah. Aku mendapatkan semua akibat dari perbuatanku. Caca, Mama kangen kamu, Nak. Mila, ada yang ingin bertemu denganmu, ucap penjaga tahanan saat pintu sel dibuka. Tante Donna, kataku berharap sambil melangkah keluar sel dan mengikuti penjaga tahanan menuju ke sebuah ruangan untuk menemui pengunjung penjara. Sampai di ruangan pengunjung, mataku terpana melihat sosok yang ingin menemuiku. Dia tersenyum sinis menatapku. Kami saling berhadapan yang dibatasi dengan jeruji besi dan telepon untuk berkomunikasi. Aku mengambil gagang telepon itu dan mencoba berbicara dengannya. Mau apa kamu kesini? Tanyaku. Tentunya tidak aku suka melihatnya. Halo tante, bagaimana kabarmu di rumah barumu? Tanya Lani, seperti puas dengan apa yang dilakukannya kepadaku. Kalau aku tahu kamu yang datang, tidak sudi aku menemuimu, jawabku, menatap bola matanya. Matanya sangat mirip dengan Luna, sangat mirip. Oh Tuhan, kenapa aku mengingat Luna lagi? Ha. Aku suka dengan kata-katamu, tante. Lani tertawa jahat menanggapiku. Seharusnya dari dulu kamu menghuni rumah baru ini, karena aku tahu ini bukan perbuatan pertama kalinya kamu ingin seseorang, tante. Aku terkejut mendengar perkataan Lani. Apa maksud dari kata-katanya? Sepertinya dia tahu tentangku. Siapa dia sebenarnya? Aku yakin dia pasti punya tujuan mendekati keluargaku, terutama Mas Bayu. Kenapa kamu diam, tante? Tanya Lani lagi. Jika aku punya kesempatan, aku akan membalasmu, wanita gila. Aku berteriak, memakinya. Sabar tante. Tekanan darahmu akan naik jika suka marah-marah. Aku mau kamu tahu, sebentar lagi kamu akan punya teman menghuni tempat ini, ucap Lani. Apa maksudmu? Tanyaku penasaran dengan seseorang yang dikatakannya. Sabar, jangan terburu-buru. Sebentar lagi kamu akan tahu, jawab Lani sambil memakai kacamata hitamnya. Dan dia meletakkan telepon tersebut serta bangkit melangkah meninggalkanku. Apa maksud dari perkataan Lani? Siapa yang akan menemaniku di sini? Sepertinya dia merencanakan sesuatu, dan kulihat ini seperti merencanakan balas dendam. Siapa dia? Apa maunya? Aku sama sekali tidak pernah mengenalnya sebelumnya. Aku juga tidak pernah merasa punya musuh di dirinya di kehidupan masa laluku. Prof. Lani, aku merasa puas setelah melihat Mila di penjara. Dia pantas mendapatkan semua ini. Seharusnya dari dulu dia menghuni penjara itu. Aku tidak mengerti kenapa dia tidak melaporkan Mila dan Donna saat aku ditemui sekarat, saat aksi kejahatan Mila dan Donna kepadaku. Aku harus melakukan sebuah permainan dulu agar bisa menghukum mereka berdua. Semua demi dia. Aku hanya bisa melakukan apa yang dimaunya. Tinggal Donna yang akan dihukum. Terima kasih, Non Lani. Kalau tidak ada Non, mungkin Mbok Siti tidak melanjutkan kata-katanya. Dia menangis tanpa suara. Mbok, aku ingin Mbok baik-baik saja. Karena aku tahu Mbok tidak akan pernah melakukan itu terhadap ibu Mas Bayu, ucapku melihat wajahnya yang sudah keriput karena usia.
Mbok, sampai di rumah aku mau dibikinin kopi. Ucapku membuyarkan keheningan sesaat, dan aku juga kangen dengan secangkir kopi buatan Mbok Siti. Sifat Non sangat mirip sekali dengan Mbok Siti. Tidak melanjutkan kata-katanya. Dia menundukkan wajah seperti enggan berucap lagi. Luna kan, Mbok, kataku, tetap menyetir mobil. Maaf Non, Mbok hanya teringat ibu kandung Caca. Tidak apa-apa Mbok, bukan masalah bagiku. Saat mobilku ingin memasuki halaman rumah, mataku terpana dengan perasaan tidak enak. Mobil Rio terparkir di halaman. Untung aku belum masuk dan masih di luar pagar. Jika Rio melihat mobilku, sangat berbahaya. Dia pasti curiga dengan permainan ini. Aku harus secepatnya pergi dari sini sebelum Rio melihatku. Mbok, aku ada keperluan penting. Mbok masuk dulu, ucapku, menghentikan mobil di depan pagar. Bukannya Non mau dibuatkan kopi, kata Mbok Siti. Lain kali saja, aku terburu-buru. Alasanku ingin pergi secepatnya. Setelah Mbok Siti turun dari mobilku, aku melaju secepatnya meninggalkan rumah itu. Dalam perjalanan, ponselku berdering. Ada pesan masuk dari Bayu. Ku buka pesan tersebut. Lani, Mila di penjara. Ada yang memberikan bukti kalau Mila yang melakukannya. Apakah kamu yang melaporkan Mila? Aku tersenyum kecil setelah membaca pesan dari Bayu. Bayu, kamu lelaki yang tidak punya pendirian. Aku akan memberi pelajaran padamu. Bagaimana cara menghargai wanita dan sebuah pernikahan. Tunggu, apa yang akan kulakukan padamu? Bersambung.